Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai glikolisis. Sebelum kami ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman saya. Saya Saskia Tresna Andita, ada juga Devi Pramesti, Diah Dewi Lestari, dan juga Linda Herlina. Sebelum kita mendalami materi glikolisis lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari glikolisis itu sendiri. Glikolisis berasal dari dua kata, yaitu gliko yang berarti gula dan lisis yang berarti penguraian. Jadi glikolisis merupakan proses penguraian gula 6 karbon menjadi 2 molekul asam pirufat berkarbon. Mengutip dari buku Biologi 2007, proses glikolisis terbagi menjadi 9 tahap. Pada tahap 1 sampai dengan 4, proses glikolisis membutuhkan ATP. Sedangkan pada tahap 5 sampai dengan 9 menghasilkan ATP. Berikut ini tahapan glikolisis yang akan dipaparkan oleh Diah Dewi Lestari. Kepadanya disilahkan. Teman-teman, glikolisis memiliki fase yang memerlukan ATP dan fase yang menghasilkan ATP. Untuk yang memerlukan ATP kita sebut fase pertama, yang menghasilkan ATP kita sebut fase kedua. Oke, untuk fase yang pertama, glikolisis diawali dengan fosforilasi glukosa membentuk glukosa 6-fosfat. Kemudian, glukosa 6-fosfat itu mengalami isomerisasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Lalu, fruktosa 6-fosfat mengalami fosforilasi menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Setelah itu, mengalami isomerisasi kembali menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Nah, untuk fase yang kedua, gliseraldehida 3-fosfat mengalami oksidasi dan berubah menjadi 1,3 difosfogliserat. Teman-teman, 1,3 difosfogliserat itu merupakan senyawa tinggi. Dengan bantuan fosfogliserat, kinase kemudian berubah menjadi 3-fosfogliserat. Setelah itu, berisomerisasi menjadi 2-fosfogliserat. Kemudian berubah menjadi fosfoneol pirufat, lalu menjadi pirufat. Teman-teman, glikolisis juga memiliki manfaat yang akan disampaikan oleh Linda Herlina. Manfaat glikolisis. Proses glikolisis berperan penting dalam merangsang pembentukan insulin atau mengatur kadar gula darah. Proses ini juga bisa membantu sel-sel tubuh menghasilkan glukosa sebagai energi. Selain itu, glikolisis juga dimanfaatkan oleh tubuh untuk proses penyembuhan luka dan proses metabolisme. Berikut ini merupakan ciri glikolisis yang dapat sobat ketahui sebagai berikut. Yang pertama, berasal dari Latin glyco, yang berarti sama dengan glukosa atau gula, dan katalisis yang sama dengan penguraian, dengan kata lain hancur. Yang kedua, berlangsung dengan cara anaerob. Yang ketiga, terjadi di sitoplasma atau disebut sitosol. Yang keempat, menghasilkan 2 molekul dari asam pirufat, 2 molekul dari ATP, 2 molekul dari NADH2. Dan yang kelima, terdapat sejumlah 10 langkah dari perubahan yang mulai dari glukosa sampai dengan terbentuknya dari asam pirufat. Untuk glikolisis ada penyakit yang menyertainya, yaitu akan disampaikan oleh Saskia Tresna. Dalam glikolisis ada penyakit yang menyertai prosesnya, yaitu ada diabetes. Proses ini bisa meningkatkan resiko diabetes jika produksi glukosa berlebih. Nantinya, kondisi ini akan menyebabkan terjadinya komplikasi ketoasidosis diabetik bagi yang menderita diabetes. Adapun penyakit lainnya yaitu ada kanker. Sel yang sehat biasanya membutuhkan oksigen untuk berkembang dengan normal. Namun, pada sel kanker, penurunan pasokan oksigen ke sel tumor justru membuat mereka bergantung pada proses metabolisme anaerob, seperti glikosis untuk mendapatkan energi dari ATP yang dihasilkannya.
Penyakit yang terakhir yaitu ada penyakit degeneratif. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas dalam proses glikolisis akan membuat Anda lebih rentan terkena penyakit yang berhubungan dengan pertambahan usia. Meskipun demikian, menurunnya proses glikolisis yang terlalu ekstrim juga bisa menyebabkan munculnya penyakit degenerasi ini. Salah satunya adalah penyakit Alzheimer. Itu dia penjelasan mengenai pengertian, proses, ciri-ciri, manfaat, bahkan penyakit yang ditimbulkan proses ini. Semoga dapat membantu Anda dalam memahami pentingnya proses ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.